Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri, atas nafas kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu Bapak. Dan kami mau menemui Engkau Allah yang hidup. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami undang Engkau Allah Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kami di dalam ibadah ini Bapak. Dalam ibadah online Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang akan Tuhan Yesus Kau pakai untuk melayani Engkau pada hari ini. Bahkan yang di rumah-rumah Tuhan Engkau lawat. Karena Engkau Allah yang tidak terbatasi ruang dan waktu. Engkau sanggup Tuhan menjamah kami, melawat setiap kami, dan kami mau terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berjumpa dengan Engkau hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Kita percaya Tuhan akan tetap hadir dimanapun kita saat ini berada, di rumah-rumah masing-masing. Mungkin saudara ada ketika masih di dalam perjalanan atau apapun, saudara sempatkan waktu, berikan waktu Anda dalam posisi yang baik untuk datang ke hadirat Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan hadir dan menjamah melawat saudara sekalian. Saat ini kita siapkan hati kita percaya kalau hari-hari yang kita boleh lalui, sungguh penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, musim berganti musim. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus yang menolong kita, Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Biarlah kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Haleluya Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Saya harap kita bersuka cita dimanapun saudara berada saat ini. Saudara boleh berkumpul bersama saudara seiman, anak-anak, suami, istri, dan kita percaya kita bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Bila roh Allah ada di dalammu, kita mengenali. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari dan tidak berlari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari dan tidak berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari dan tidak berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari dan tidak berlari. Allah ada di dalamku, ku kan menari dan tidak berlari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari dan tidak berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari dan tidak berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari dan tidak berlari. Sekali lagi saudara. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari dan tidak berlari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari dan tidak berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari dan tidak berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari dan tidak berlari. Kita mengatakan, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, bangun rapat di kepala, rapat di kepala, ayu, yang terjangkut dan juga kayu. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya, haleluya, oh betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, bangun rapat di kepala, ayu, yang terjangkut dan juga kayu. Seperti aku menjadi demo, mengalir Bersama dikatakan Tuhan, agar mereka berkati Tuhan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saudara, kita juga akan mempersiapkan persembahan. Saudara boleh memberikan persembahan, boleh menabur di ladang di KB Green Resident, di mana nanti akan diberikan nomor rekening setelah tayangan ini berakhir. Saudara boleh catat dan juga boleh transfer atau menyerahkan langsung ke gereja ketika saudara kembali datang beribadah. Nah, saudara, kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kerukunan penyertaan kuasa Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang menguduskan hamba agar setiap benih firman yang ditabur bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa Tuhan untuk membungkus tongkat ini dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan yang beracara Bapa, biarlah setiap kata kalimat yang keluar adalah isi hati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini secara online. Tuhan berkati apapun segala pergumulan kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang menjawab setiap doa mereka Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami buka hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 10, yaitu mengenai seorang Rasul Tuhan, yaitu Rasul Petrus. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Saya bacakan ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara itu berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segala sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar mengenai penglihatan Rasul Petrus. Jadi penglihatan ini sebelumnya ada cerita, yaitu mengenai seorang orang yang bukanlah di luar Yahudi diberi penglihatan, dan orang itu bernama Cornelius, dan dia menyuruh orang itu untuk pergi untuk bertemu seorang rasul, yaitu Petrus. Jadi kita belajar mengenai penglihatan Petrus. Apa sih yang Tuhan nyatakan bagi hambanya ini? Saya mendapatkan ada 2 hal, yaitu penglihatan Petrus. Pertama yaitu di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-12-13 kita baca. Kedengaran olehnya suatu yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Jadi apa yang Tuhan nyatakan halal, kita jangan berkata haram. Jadi sini mengenai binatang. Kalau saudara-saudara kita yang di sana itu makanan yang berkuku empat itu mereka tidak mau makan. Tetapi ya luar biasanya kita semua binatang itu, kecuali kalau misalkan kayak suku Manado, suku orang-orang Medan, ya orang Timur, semua binatang itu bisa dimakan. Semua binatang berkaki 4 semuanya bisa dimakan, kecuali beberapa orang kaki meja. Jadi kita bersyukur sini firman Tuhan sini berkata, apa yang Tuhan nyatakan halal, kita jangan katakan haram. Sebab di dalam Tuhan bukan masalah makanan atau bukan masalah minuman. Kita bukan dalam Roma 14
Kita buka dalam Roma 14. Kita buka dalam Roma 14. Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan masalah makanan, minuman, tetapi masalah kebenaran. Kebenaran dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan kita. Jadi bukan, kalau firman Tuhan pernah berkata, bukan apa yang masuk dalam mulut, tapi apa yang keluar. Orang-orang yang saudara-saudara kita mementingkan apa yang masuk, mementingkan segala sesuatu. Sebenarnya itu bukan pokok utama, tetapi kita bersyukur kita kenal Tuhan yang luar biasa, karena kita berbeda dengan mereka. Kita lebih intinya apa yang ada dalam hati kita, bukan soal apa yang masuk, tetapi apa yang ada dalam hati kita. Kita berbeda. Bersyukur kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah dipanggil untuk menerima yaitu kebenaran di dalam Yesus. Makanya firman Tuhan sini berkata bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Jadi kedua saya pelajari yaitu mengenai penglihatan Rasul Petrus, yaitu kedua saya bacakan di dalam yaitu dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-28, yaitu keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi. Jadi keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi. Kita lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 28. Kita buka dalam Kisah Rasul 10 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan di luar Yahudi itu najis. Kita bersyukur dalam Tuhan kita itu dibenarkan. Kita bersyukur kita itu kasih karunia itu bukan hanya milik satu kelompok, tetapi ketika Yesus mati, keselamatan itu diberi bagi semua orang. Kalau kita hidup zaman orang Yahudi, keselamatan itu hanya milik mereka. Makanya sampai sekarang mereka menantikan juru selamat. Tetapi Yesus sudah mati bagi kita. Makanya keselamatan itu bukan hanya milik satu suku, satu kelompok, tapi keselamatan itu milik semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita buka dalam Kisah Rasul 4. Kita buka dalam Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4. Kita belajar firman Tuhan. Kisah Rasul 4. Yaitu ayat yang ke-12. Jadi ini mengenai keselamatan. Karena kan Rasul Petrus masih mempunyai pemahaman keselamatan itu hanya milik sekelompok orang Yahudi. Di luar Yahudi itu najis bagi dia. Kita buka dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada amin. Jadi kita bersyukur keselamatan itu bukan hanya milik satu kelompok. Ketika orang percaya Yesus, maka dirinya benar-benar Tuhan yang jamin engkau diselamatkan.
tetapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka segala janji Tuhan pasti akan digenapi. Kita bersyukur dengan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai kisah rasul ini menguatkan kita. Jadi firman Tuhan ini berkata mengenai kebenaran ini bukan masalah makanan minuman, suatu hal yang binasa. Kedua yaitu mengenai keselamatan. Kita bersyukur Yesus telah mati bagi kita, karena kita belajar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Jalan satu-satunya hanya melalui Yesus Tuhan. Karena secara menyeluruh kita belajar firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius sampai Wahyu, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan, mengingatkan kita bahwa masalah kebenaran, masalah firman Tuhan bukan masalah makanan, minuman, bukan masalah yaitu satu kelompok, tetapi firman Tuhan satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kita bisa memberitakan kabar sukacita hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan. Keselamatan itu kita peroleh. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan Raja kami, terima kasih Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai seorang rasul yang dipakai Tuhan, yaitu Rasul Petrus Tuhan, di mana Tuhan memberikan penglihatan bagi hamba-Mu ini, yaitu suatu penglihatan, yaitu suatu binatang, di mana Tuhan menyatakan firman Tuhan itu bukan berbicara mengenai makanan minuman, tetapi berbicara mengenai kebenaran. Dan kedua yaitu firman Tuhan berbicara mengenai keselamatan itu bukan hanya milik seorang pribadi, satu bangsa, satu suku, tetapi keselamatan itu milik orang yang benar-benar yang mau menerima Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa Tuhan biarlah benih firman yang ditabur bertumbuh berbuah, dan firman ini menguatkan kami. Kami tetap percaya, kami berjalan dalam keteguhan iman kami, sebab kami percaya kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Yesus yang mati bagi kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah yang mengikuti acara ini. Tuhan berkati Bapak, Tuhan jamah. Kami berdoa biarlah melalui channel GBI Grand Presiden Tuhan, kami bisa memenangkan jiwa Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus dan Tuhan Raja kami. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian sebagai respon kita atas firman yang saudara dengarkan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bersama.
ranting Tuhan, dimanapun mereka Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, di kota kami Bekasi bahkan keluar kota, Tuhan memberkati. Kami percaya Bapak, pelayanan mereka semua luar biasa. Setiap yang jiwa-jiwa yang mendengarkan mereka Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa kami Indonesia, di mana kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kau memberkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Tuhan, para menteri, para pengambil keputusan di tengah-tengah pemerintahan bangsa kami. Urapi mereka Tuhan dengan roh yang takut Tuhan, urapi mereka dengan kecakapan kemampuan Tuhan, supaya para pemimpin kami ini Tuhan boleh mengambil keputusan, membawa bangsa kami ke depan lebih baik lagi. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya kami akan kuat, bangsa kami akan dimenangkan, dan nama Tuhan dimuliakan di atas semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Generasi dan Tuhan yang saat ini boleh beribadah. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka Tuhan, pergumulan mereka, sertai kuatkan Bapak. Kami percaya setiap kami yang sakit saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Yang terikat Engkau lepaskan Tuhan Yesus. Yang memiliki beban yang berat, pasti Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami teringat Tuhan untuk rencana gereja GBI Generasi dan Tuhan dalam pengadaan gedung yang permanen Bapak. Kami serahkan rencana ini kepada Tuhan. Biarlah ini adalah rencana Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang gerakkan setiap kami Bapak, untuk kami boleh memberikan dukungan, doa dan dana Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah ini semua Tuhan menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sebentar juga kami akhiri ibadah online ini Tuhan. Kami kembali ke dalam kehidupan kami, rutinitas kami sehari-hari. Biar Tuhan menyertainya. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati saudara, angkat tangan saudara sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, dan kasih karunia di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, penyertaan pertolongan, tuntunan dari Allah Kudus turun atas jemaat semua dimanapun Anda berada, dan akan senantiasa menyertai memberkati saudara dalam seluruh kehidupan saudara, mulai hari ini sampai kedatangan Dia kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang baru. Yang diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin.